Selamat pagi. Pada hari ini kita akan belajar tentang manajemen rekam medis di bagian assembling. Assembling merupakan fungsi dari unit rekam medis yang berfungsi sebagai penyedia dokumen rekam medis dan peneliti kelengkapan isi rekam medis. Pada hari ini kita akan belajar tentang bagaimana menyediakan dokumen rekam medis dan juga nomor rekam medis di bagian assembling. Untuk penyediaan dokumen rekam medis di bagian assembling ada dua, yaitu terpusat dan perbagian. Selanjutnya, untuk kasus penyediaan dokumen rekam medis dan nomor rekam medis di bagian assembling secara perbagian akan kita tampilkan kasus sebagai berikut. Pada kasus yang sudah ditampilkan tadi, maka penyelesaiannya adalah dia merupakan penyediaan dokumen rekam medis dan nomor rekam medis di bagian assembling secara perbagian. Yang dimaksud adalah bahwa pengalokasian nomor dan dokumen rekam medis di tempat pendaftaran pasien ini dilakukan oleh unit assembling. Setiap unit di TPP atau tempat pendaftaran pasien, baik rawat jalan, rawat inap maupun rawat darurat, memiliki dokumen dan nomor rekam medis sendiri dengan cara dibagi oleh unit assembling. Pembagian nomor rekam medis dan dokumen rekam medis dari unit assembling ini tidak serta-merta langsung dibagi, melainkan melihat pada rata-rata kunjungan pasien atau kunjungan pasien baru yang ada di setiap tempat pendaftaran pasien. Bisa melihat pada buku register pendaftaran pasien maupun catatan penggunaan formulir rekam medis yang ada di bagian assembling. Nah, perhitungan periode ini atau rata-rata kunjungan ini bisa secara mingguan, bulanan maupun tahunan. Untuk langkah-langkah yang akan dilakukan atau prosedur yang sebaiknya dilakukan, yang pertama adalah melihat rata-rata kunjungan pada buku register maupun catatan penggunaan formulir di bagian assembling. Selanjutnya, setelah melihat rata-rata kunjungan pasien, kita mengambil formulir untuk setiap unit. Misalnya, di bagian tempat pendaftaran pasien rawat jalan membutuhkan 5 dokumen, tempat pendaftaran pasien rawat inap membutuhkan 5 dokumen, dan rawat darurat membutuhkan 5 dokumen. Maka kita merakit atau mengambil formulir pada setiap tempat pendaftaran pasien sebanyak 5 dokumen. Setelah mengambil formulir dan map, jangan lupa untuk mencatat pada buku catatan penggunaan formulir di bagian assembling. Jangan lupa mencatat pada buku pengendalian nomor rekam medis di bagian assembling. Buku catatan pengendalian nomor rekam medis di bagian assembling berbeda dengan kasus penyediaan nomor rekam medis dan dokumen rekam medis secara terpusat. Jadi apabila perbagian, maka nomor RM tetap sama, tapi di sini bukan alamat melainkan unit yang menggunakan. Nah, misalnya tadi kita mengalokasikan masing-masing unit ada 5, jadi misalnya 0000253 sampai dengan 57, maka kita kurung kurawal, kemudian ditulis unit yang menggunakan, tulislah juga jumlah nomor rekam medis yang dialokasikan. Kemudian tulislah nomor rekam medis yang sudah kita set ini ke memo yang nanti akan diserahkan kepada kurir. Tulislah nomor rekam medis untuk setiap unit dengan menggunakan memo. Selanjutnya, rakitlah formulir rekam medis yang sudah diambil tadi ke dalam map. Kemudian, isilah buku ekspedisi assembling. Jadi, tata cara penulisannya adalah misalnya pada hari ini kita mengalokasikan untuk rawat jalan tadi 5, jadi kita tulis berapa nomor rekam medisnya,
53 sampai dengan 57, maka tulislah penerima. Jadi kita serahkan ke tempat pendaftaran rawat jalan. Maka yang tanda tangan adalah petugas tempat pendaftaran pasien rawat jalan. Kemudian untuk rawat inap juga sama, mulai nomor rekam medis berapa sampai berapa, rawat darurat juga begitu. Selanjutnya distribusikanlah dokumen rekam medis ini ke tempat pendaftaran pasien.